Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Himpong. Semoga kalian semuanya selalu dalam keadaan yang sehat. Video kali ini kita akan sama-sama kembali lagi membahas cuplikan video yang sudah dirangkum kepada teman-teman semua untuk memberikan berita terbaru, terupdate. Semoga ini bisa memberikan informasi yang beredukasi kepada teman-teman semua. Dan tanpa perlu banyak basa-basi, kita akan segera bahas videonya satu persatu, teman-teman. Let's do this. Sering dicibir dan dihina, Pak Jokowi buktikan dirinya sebagai presiden yang berani bangun istana negara baru di IKN. Kita bahas videonya, teman-teman ya. Ya, bahkan keberanian memindahkan ibu kota itu kan juga perlu keberanian yang luar biasa sebenarnya. Betul. Dan kalau orang bilang itu belum perlu, belum penting, saya kok jadi ngerasa gimana belum perlu. Kita ini merdeka udah hampir Iya, berapa, 79 tahun. 70 tahun loh kita merdeka ini. Dan sampai kita merdeka ini pernah nggak kita punya istilahnya mahakarya, kantor kepresidenan sendiri? Kita nggak punya. Kan warisan Belanda Warisan Belanda. Iya. Kalau kita bikin perusahaan aja, punya duit sedikit aja kita bikin kantor sendiri kok. Nah ini negara begini besar. Negara ini begini kaya. Udah 70-an tahun merdeka lebih. Terus tiba-tiba ada presidennya berani mau bikin kantor presiden sendiri, kantor kementerian sendiri, hasil karya anak bangsa, desainnya, arsitekturnya. Kok ya dijadiin pesimis gitu loh. Ya, yang pesimis, yang cibir itu sebenarnya kita harus pertanyakan akhlak dan cara berpikir mereka, teman-teman ya. Oh, Indonesia kok selama 79 tahun nggak punya kantor sendiri, istana sendiri. Itu kan peninggalan Belanda katanya. Heran aja kalau mereka yang nggak senang dengan apa yang sudah dilakukan Pak Jokowi. Presiden Jokowi, presiden terbaik yang pernah dimiliki Indonesia. Karena ini salah satu halnya. Pemimpin-pemimpin Indonesia ini rata-rata jatuhnya nggak enak. Bung Karno jatuhnya nggak enak. Presiden kedua jatuhnya nggak enak. Pak Habibie mendingan. Tapi saya tahu ini demo untuk menjatuhkan Pak Habibie luar biasa. Gus Dur jatuhnya nggak enak. Ibu Mega juga jatuhnya nggak enak. Kalau bisa dibilang begitu. Pak SBY jatuhnya enak. Tapi karena di ujung banyak ada korupsi. problem di dalam partai politiknya. Jadi kerasa tidak enak sekarang. Kita jangan lagi dong ada figur kita orang-orang baik. Kita lulukan, kita mau kasih lagi kesempatan. Waduh, dia tidak tergantikan. Nggak akan ada lagi orang kayak begitu. Nonsen, itu nggak ada begitu itu. Tidak ada lagi orang baik sedemikian rupa. Seolah-olah kebaikannya kita bolehkan melampaui sistem. Para pendiri bangsa kita menghentikan kerajaan. Karena kita takut kultur raja-raja. Gak ada yang ngawasi. Di eksekutif, di legislatif, di yudikatif. Berbahaya buat kita sebagai orang modern. Aliansi mahasiswa turun ke jalan Dan minta ke DPR disahkan RUU perampasan aset bagi koruptor. Semoga adik-adik mahasiswa selalu sehat dan selalu dilindungi Allah. Ini baru bilang. Ini baru bilang mahasiswa yang pure, ya, bergerak atas dasar rasa keadilan yang benar-benar tepat tanpa ada embel-embel atau tanpa ada ditunggangi oleh orang-orang yang berusaha menyalurkan kebencian mereka dengan demo mahasiswa. dukung pemerintahan Jokowi. Alhamdulillah sudah mulai cerdas. Ini baru mahasiswa yang daya pandangnya jauh ke depan sampai ke pelosok penjuru. Indonesia maju berkat Presiden Jokowi. Kalian lihat. Bukan hanya orang Batak, bukan hanya orang Sulawesi, bukan hanya orang Manado. Ini baru bilang ya. Kita ini dari berpecah belah disatukan oleh NKRI, benar tidak? Kalau Indonesia ini ada di Arab, Bukan agama yang menyatukan Indonesia. Coba bayangkan itu, seupil Yaman itu jadi Yaman Utara, Yaman Selatan. Seupil Sudan akhirnya menjadi pecah Sudan Utara dan Sudan Selatan. Kalau Indonesia ini ada di Eropa saja, Pak, mungkin pecah jadi 7 negara. Coba Monaco, Liechtenstein, Luxembourg. Ini kan negara perintil-perintil, Pak. Bahkan negara terbesar di Eropa yang namanya Yugoslavia pada tahun 91 tidak bisa utuh lagi, Pak. Hanya karena apa? Karena mereka ingin merdeka masing-masing berdasarkan agama dan sukunya. Muncul Serbia, ada Slovakia, ada Bosnia Herzegovina, ada Czech Republik, pecah Pak, jadi 7 negara bagian Yugoslavia ini. Indonesia ini, coba bayangkan, dari Sabang sampai Merauke ada 17.000 pulau. Yang menyatukan kita ini apa? Agama? Enggak, agamanya berbeda-beda. Bahasa Indonesia. Orang itu di pedalaman itu enggak ada yang pakai bahasa Indonesia. Apa yang menyatukan itu? Ya Pancasila, Pak.
Kalau Indonesia ini ada di Arab, mungkin udah pecah jadi 5 negara, Pak. Pintar sekali Pak Ustadz ini ya. Pintar. Gus Islah Bahrawi ya. Pengetahuannya luas sekali ya. Makanya dengar ceramah seperti ini, sekalipun saya non muslim, saya benar-benar bisa mendapatkan banyak manfaat, teman-teman. Korupsi lagi, ya ampun, negeri gue ini dia. Sosok Tony Tamlil kasus timah rugikan 300 triliun. 300 triliun ya teman-teman. Ini wajib untuk diviralkan. Hanya divonis 3 tahun dan bayar 5.000 rupiah. Gimana ini? Tidak bisa, ya korupsi 300 triliun, bayar denda cuma 5.000, vonis 3 tahun penjara. Come on. Korupsi 300 T. Buset, 300 T. Buset. Gua tiap hari mabok ya kagak habis itu 300 T. Anak gua sampai anak gua mabok terus juga tiap hari kagak habis itu 300 T. Terus cuman kena berapa? 3 tahun sama denda 5.000. 5.000 rupiah, kawan-kawan. Ya ampun. Dia ngambil duit 300 T kan. Dia maling 300 T nih, ya kan. Ngebayarnya cuma seharga filter 2 batang. Lu bayangin tuh. Itu yang ngasih dendanya cuma 5.000 siapa sih? Hah? Kawannya ya? Kawannya apa saudara gitu. Enak banget, ya ampun. Cuman dendanya cuman goceng. 5.000 rupiah. Gue parkir di Alfa aja kalau gue naik mobil gue kasih ceban. Tuh, bisa dua kali ini kan lo, 2 kali 300 T gue. Bisa 600 T ya kan? Gue kasih ceban dah orang. Terus katanya direvisi jadi ceban. Tuh. Naiknya cuma naik goceng. Gila gak? Cuma naik goceng ya Allah. Vale aja 50.000 di SCBD, abang, monyet. Korupsi lagi, ya ampun. Negeri gue ini kenapa dah? Korupsi 300 T. Buset, 300 T. Itu mana Najwa? Mbak Najwa, anak kemana? Ini kok Anda gak bersuara ya? Mbak Najwa, come on. Apa berkaitan dengan uang Anda tidak mau bersuara ya? Come on. 300 triliun, vonis 3 tahun, bayar cuma 5.000. Selesai jalan 3 tahun, saya tahu sistem dalam seorang narapidana menjalani hukuman 3 tahun. Setiap tahun dia akan mendapatkan remisi 17 Agustus. Itu sekitaran 2 atau 3 bulan kalau nggak salah. Kemudian remisi hari raya itu dipotong 20 hari atau kalau nggak salah aku udah lupa ya. Jadi kemudian ketika dia menjalani 1/2 masa tahanan, dia akan mengurus asimilasi. Ya, urus asimilasi. Nah, ketika sudah lulus, dia akan mengajukan PB atau pembebasan bersyarat. Kalau sudah di atas 3 tahun, itu sudah PB ya teman-teman ya. Pembebasan bersyarat yang dimana dia hanya menjalani 2/3 masa hukuman. Jadi, dia kalau nggak salah, dia hanya akan menjalani hukuman 2 tahun. Ya, 2 tahun lah, 2 tahun 1 bulan atau gimana. Karena subsidiarnya 5.000. Nggak bisa dijalani dengan hukuman penjara, gimana itu? Ya, jadi di sini teman-teman, dia hanya menjalani 2 tahun hukuman. Kemudian, nih hasil 300 triliun masih ada ini dikorupsi tanpa dirampas oleh negara kembali ya. Langsung auto kaya, nggak perlu kerja lagi seumur hidupnya, dia bisa menikmati 300 triliun. Nggak perlu dia citranya hancur-hancur aja, yang penting gue punya banyak uang. Anak cucu saya bisa memberikan uang hasil curian saya 300 T. Ya, taruhlah masih ada sisa 100 T. Itu, atau sudahlah 100 T, 100 miliar aja kalau ada sisanya terhadap dia. Bisa foya-foya menikmati semuanya dengan hukuman yang begitu singkat itu. Gimana? Coba. Apakah kita darurat dengan apa? Seperti yang Nacho Sisap katakan. Darurat apa? Ini darurat ini. Ini yang namanya darurat. Kita darurat korupsi dengan hal seperti ini. Makanya, kenapa masyarakat Indonesia memilih untuk menyuarakan sahkan dong undang-undang perampasan aset. Ya, agar supaya ketika mereka divonis 1 tahun aja kita nggak apa-apa. Yang penting semua hartanya, semua hal yang dikorupsi itu ditarik, dirampas sama negara, dan dia keluar gigit jari. Dan orang berpikiran korupsi nggak berpikiran lagi hal seperti itu. Nggak berpikir akan korupsi karena mereka akan dimiskinkan. Ini sebenarnya salah satu obat yang manjur perampasan aset. Tapi kenapa DPR tidak mensahkan? Coba kalian pertanyakan. Kita ada tinggal di negara mana sebenarnya ini? Ya. Lucu teman-teman ya, tolong dong.
Mana DPR? Gercep dong soal undang-undang perampasan aset seperti ini. Kenapa diam saja? Apakah memang kalian takut itu terjerat kepada diri kalian sendiri? Ya, ayo teman-teman kita suarakan ini. Ini kan gila teman-teman. Tulis di kolom komentar pendapat dan tanggapan kalian. Saya pamit dulu, see you on the next video and God bless you.